Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada kondisi ini, masyarakat sebelum Islam mempunyai pendidikan yang tidak terstruktur akan tetapi sederhana. Baiklah, setelah membahas tentang situasi pendidikan bangsa Arab pra-Islam, di sini saya akan membahas tentang situasi pendidikan Islam di Mekah, yang dimana memiliki 3 tahap pendidikan Islam. Semua berawal dari turunnya wahyu pertama, yaitu Al-Quran surah 96 ayat 5, yang dimana pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya, yang dimana secara berangsur-angsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Selanjutnya pada tahap secara terang-terangannya, di mana pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai turun waktu berikutnya, yaitu wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Syafa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari, yang dimana bagi orang-orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Baiklah, lanjut kepada tahap ketiga, yaitu secara umum, yang dimana hasil seruan dakwah secara terang-terangan yang berfokus kepada keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum, yang dimana pada musim haji Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jemaah haji, yang dimana pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali sekelompok jemaah haji dari Yastrib, kabilah Haraj, yang menerima dakwah secara antusias, yang dari mana dari sinilah sinar Islam memancar keluar Mekah. Materi pendidikan pada fase Mekah dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu yang pertama materi pendidikan tauhid, yang dimana materi ini lebih difokuskan untuk memurnikan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah. Dan materi yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran, yang dimana dengan materi ini diharapkan agar kebiasaan orang Arab yang sering membaca syair-syair indah diganti dengan membaca Al-Quran sebagai bacaan yang lebih tinggi nilai sastranya. Baik, selanjutnya metode pengajaran masa Rasulullah, yang dimana ada beberapa metode-metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pendidikan Islam di Mekah. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang dimana Rasulullah menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya. Baiklah, yang kedua yaitu metode pembiasaan, yang dimana Rasulullah membiasakan kaum muslimin untuk selalu sholat berjamaah. Dan yang terakhir yaitu metode hafalan, yang dimana para sahabat dianjurkan untuk menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Baiklah, selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam masa Rasulullah, yang dimana lembaga pendidikan Islam pada fase Mekah yaitu ada di rumah Arkam ibnu Arkam, yang merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam, yang dimana rumah ini merupakan lembaga pendidikan pertama atau madrasah yang pertama sekali dalam Islam. Adapun yang mengajar dalam lembaga tersebut adalah Rasulullah sendiri. Baiklah, setelah membahas tentang situasi pendidikan Islam di Mekah, selanjutnya kita akan membahas tentang situasi pendidikan Islam di Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Pada fase Madinah, materi pendidikan yang diberikan cukupannya lebih kompleks dibandingkan dengan materi pendidikan fase di Mekah. Yang pertama yaitu pendidikan ukhuwah antara kaum muslimin. Dalam melaksanakan pendidikan ukhuwah ini, Rasulullah bertitik tolak dari struktur kekeluargaan yang ada pada masa itu. Yang kedua yaitu pendidikan kesejahteraan sosial, yang dimana terpenuhinya kebutuhan pokok daripada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, setiap orang harus bekerja mencari nafkah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan kesejahteraan keluarga, yang dimana kekeluargaan dan kekerabatan yang berdasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan hankam atau pertahanan dan keamanan dakwah Islam, yang dimana masyarakat kaum muslimin merupakan satu state atau negara di bawah bimbingan Rasulullah yang mempunyai kedaulatan. Dan itulah pembahasan singkat dari materi sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.